Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM dimanapun berada, mari kita meningkatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, meningkatkan ketakwaan kita. Dengan begitu insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi, karena memang hamba yang bertakwa itulah yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mitra Persada, hari ini kita mengambil judul memaafkan itu lebih baik. Di dalam Al-Quran disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali, lan ojo jimuk sumpah, tegese ojo bersumpah sapa ulul fadli, wong kang duweni kelebihan, kelapangan, kelebihan ya, kelapangan rezeki, mingkum saking sira kabeh, wasaati lan uga kejembaran, ayu tu ing yento ora maringi sapa ulul fadli, ulul qurba ing wong-wong kang duweni kerabat, wal masakin lan pira-pira wong miskin, wal muhajirin lan pira-pira wong kang hijrah fi sabilillahi ing dalem dalane Allah, wal ya'fu lan becik ngapura sapa ulul fadli, wal yasfahu lan berlapang dada sapa ulul fadli. Ala tuhibbuna, ala eling-eling, utawa ala tuhibbuna, ana ta ora remen sira kabeh, ayyaghfira ing yen to ngapura sapa Allahu Gusti Allah, lakum marang sira kabeh. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurun, zat kang akeh ngapurane, rahimun tur zat kang asih. Ini terdapat dalam surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli, jangan sampai orang yang mempunyai kelebihan, minkum wasaati, orang yang mempunyai kelebihan di antara kalian dan juga orang yang mempunyai kelapangan ya, dibanding lain-lainnya, jangan sampai dia bersumpah ayyutu ulil qurba, untuk tidak mau memberi kepada kaum kerabat, wal masakin orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Ayat ini mempunyai cerita panjang ya, yaitu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterpa fitnah yang besar. Fitnah yang besar. Apa itu? Yaitu diterpa, dituduh selingkuh. Jadi istilah selingkuh itu ya akhir-akhir ini, tapi dulu itu ya orang menduga berselingkuh itu sudah dari dulu. Jadi, dan itu bahaya sekali, menuduh orang berselingkuh itu harus ada buktinya.
Dalam Al-Quran itu disebutkan kalau tidak bisa mendatangkan bukti maka diancam dengan cambuk. Jadi ada sanksinya kalau menuduh tidak benar. Makanya hati-hati kita mempunyai handphone ya. Jangan sampai menyangka orang lain itu keliru yang tanpa bukti. Pada waktu itu Siti Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dalam rombongan Rasulullah SAW. Kemudian ya singkatnya cerita diketemukan oleh sahabat Sofwan bin Mu'attal As-Sulami Al-Dhakwani. Sofwan ini ya seorang bujang yang ya namanya bujang, ketemu cewek kadang-kadang kan ya timbul. Tapi Sofwan ini tidak merasa sama sekali, tidak punya keinginan sama sekali sama siapa, sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sofwan ini semata-mata menghormati istri Kanjeng Nabi SAW dan membantunya, karena laki-laki itu kalau bisa membantu para wanita ketika para wanita itu membahayakan. Siti Aisyah ini sendiri kemudian ditemukan dibarengi menyusul kepada rombongan Rasulullah SAW. Ya, konangan sama dulunya orang Yahudi, maka dikobarkan ya, disebarkan isu-isu yang tidak benar. Iki cah nom petuk wong wedok kek gur wong loro ndil nyandine lek ra ngono kuwi. Disebar-sebarkan. Wis apa maneh sing dikerjakan kalau tidak begitu. Mosok gur barengi tok mestine ya nek punjule. Nah, ini mitra persada, hati-hati menuduh orang, apalagi menuduh wanita yang baik-baik. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu seorang wanita yang baik sekali ya. Dalam Al-Quran diancam innalladzina yarmunal muhsonati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah. Diancam, dicambuk 80 kali cambukan manakala menuduh orang lain selingkuh tanpa bukti. Ini dalilnya Al-Quran. Jadi kita jangan sampai, hati-hati lisan kita, mulut kita ini, tangan kita buat menulis ya. Hati-hati. Lebih baik kita kalau tidak jelas kita husnudzon, apalagi orang itu terkenal orang yang baik-baik, ya sudah, kita husnudzon, toh kita tidak kehilangan apa-apa kan. Kalau kita menuduh ya benar tidak kehilangan apa-apa, tapi akibatnya besar. Kalau tidak bisa membuktikan maka berdosa. Kemudian salah satu orang yang menyebarkan berita fitnah ini adalah pembantu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pembantu Abu Bakar As-Siddiq namanya Mistah bin Usasah. Ini saudara sepupu Abu Bakar. Dulu ketika masih di Makkah mau hijrah ke Madinah, ini Mistah ini dibilangin sama Abu Bakar, Mistah, ayo ikut aku saja, ikut hijrah. Lah saya tidak punya apa-apa, sudah nanti aku yang menanggung di Madinah. Betul. Mistah ini walaupun saudara menjadi pembantu Abu Bakar As-Siddiq, pembantu rumah tangga beliau. Ya, Abu Bakar terkenal dermawan, membantu. Dadak dibantu tiap hari kok Mistah ini ya tidak selamat lesannya dari menyebarkan fitnah. Siti Aisyah selingkuh begini disebarkan karena berasal dari Abdullah bin Ubay, ini tokoh munafik pada zaman Rasulullah SAW. Maka Mistah ini kemudian Abu Bakar mendengar bahwa Mistah termasuk yang terlibat menyebarkan fitnah ini,
Maka Abu Bakar bersumpah, wes wong orang ngerti disayang orang lain, nggak ngerti diberi bantuan oleh orang lain. Mistah, walaupun pembantuku, sejak hari ini tidak akan aku beri makanan, tidak akan aku bantu, tidak akan aku bela. Gitu. Abu Bakar bersumpah seperti itu. Memang Mistah ya salah waktu itu. Abu Bakar benar, tetapi ucapan Abu Bakar yang bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada Mistah ini ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat 22 surat An-Nur ini. Janganlah orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai kelapangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Nah, ini setelah turun ayat ini Abu Bakar ya ndak poin, waduh, ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau kemarin aku bersumpah tidak akan memberi, maka sekarang aku ganti, akan memberi seterusnya. Ini diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nur. Jadi dari potongan ayat ini saja bisa diambil pelajaran, kalau terhadap orang yang berbuat dosa itu kita tidak dilarang menambahi dosa. Artinya dilarang karena orang lain berbuat dosa kemudian kita menambahi ngelek-ngelek, justru yang menyebabkan kita terjun ke dosa itu. Nah, dosa itu Allah sudah tahu, hukumannya sudah dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Kita tidak usah ikut-ikut menambahi yang menyebabkan diri kita ikut berdosa karena orang lain berbuat salah. Nah, Mistah ini memang ya salah, nanti didera karena dia menuduh yang tidak ada buktinya. Abu Bakar yang tadi tersalah tadi mengancam tidak akan memberi makan, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menarik lagi adalah kisah ini bahwa Abu Bakar ini pernah berbuat salah, ya, pernah bersumpah tadi lah. Nah, berbuat salah, ternyata Abu Bakar ini penghuni surga, penghuni surga. Abu Bakar itu adalah di antara 10 sahabat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab. Orang dihisab, amalnya itu tidak dihisab, langsung saja wis mlebu swarga. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, ya, dan siapa namanya, Abdullah bin Salam dan lain-lain. Ada 10 orang. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat salah itu ada kesempatan untuk minta ampun dan harus yakin bahwa Allah itu mengampuni dosanya. Kalau nanti terulang lagi gimana? Ya nanti kalau terulang kemudian memang tidak disengaja, ya minta ampun lagi. Pokoknya istighfar, bertaubat, minta ampun ini berlaku bagi orang yang berdosa, bersalah, dan juga dianjurkan untuk orang-orang yang ya kelihatannya suci, artinya pas tidak berbuat salah, karena menambahi pahala, bahkan dijanjikan akan diberi rizki karena dia sering istighfar ini dari arah yang tidak disangka-sangka, dikeluarkan dari kesulitannya, dari kesedihan, kegundahan. Ini man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, ya, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Ini adalah pelajaran dari potongan ayat tadi. Wal yakfu wal yasfahu, masih dilanjutkan oleh Allah di situ, hendaklah orang yang punya kedudukan tadi, yaitu Abu Bakar, hendaklah memberi maaf. Wal yasfahu, musafahah itu jabat tangan. Wal yasfu itu hendaknya berlapang dada, berlapang dada. Hendaknya jadi pemberian maaf kepada orang lain itu harus disertai lapang dada. Artinya dia memaafkan, kemudian lapang dada,
Memaafkan itu ya disertai lapang dada itu tidak mengungkit-ungkit lagi, tidak tetap dendam, tidak, lapang dada walaupun dirinya masih sakit. Maka memberi maaf kepada orang itu ya sudah, maaf itu nol betul, nol, tidak mengungkit-ungkit lagi, tidak mengancam lagi, dan tidak dendam lagi. Ini adalah inti dari memberi maaf. Dan sugih pangapura itu berat sekali. Jarang orang mempunyai sifat sugih pangapura, kaya akan pemberian maaf. Jadi kalau bisa ya mitra persada, kita ini hidup di dunia hanya sekali. Kalau kita kebetulan disakiti orang, itu yang paling baik adalah diberi maaf. Orang yang menyakiti itu diberi maaf. Lihatlah Rasulullah SAW itu dilempari tai unta, diolok-olok tukang sihir, penyair, dan seterusnya. Beliau itu bersabar. Bahkan malaikat turun, ya Rasulullah, aku bisa ngebleki, menumpahkan gunung kepada orang yang menyakitimu. Apa jawab Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaum itu, karena mereka termasuk orang-orang yang belum tahu. Nek ngerti insya Allah tidak menyakiti aku. Inilah pribadi Rasulullah SAW, memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Demikian juga Rasulullah terhadap gembongnya munafik Abdullah bin Ubay ini. Karena melihat Abdullah ini ya melaksanakan sholat, puasa Ramadan, pergi ke Masjid Nabawi, Rasulullah ya husnudzon, ini orang beriman, ini orang yang Islam. Makanya ketika Abdullah bin Ubay ini meninggal dunia, Rasulullah bergegas untuk takziah kepada jenazah Abdullah bin Ubay. Barulah setelah turun keterangan Allah, ya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadaw wala taqum ala qabri. Jangan engkau sholatkan orang yang mati di antara orang-orang munafik itu. Orang munafik yang dimaksud adalah orang yang hatinya tidak beriman, sedangkan lahirnya dia beriman. Nah, itu Abdullah bin Ubay ini contohnya. Kalau yang orang beriman tapi kata-katanya dusta, berjanji menyelisih, nah itu kalau meninggal ya tetap disolatkan. Kita tetap wajib kifayah untuk mensolatkan, untuk mentakziahi kematiannya. Tapi kalau orang yang memang hatinya kafir, dan ini yang tahu kan hanya Allah yang tahu. Rasulullah aja pada waktu itu tidak tahu sebelum diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu sifat Rasulullah SAW. Ketika menerima fitnah yang besar nih, bahwa dirinya disangka berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal ini, Siti Aisyah itu tidak kuat, ya, seorang wanita tidak kuat mendapat tuduhan yang besar di masyarakat seperti itu. Rasulullah sendiri tidak marah. Ternyata Rasulullah itu hanya diam, tidak marah. Nyapo keri, paling awak melakoni, malah menambah sakitnya si istri. Tidak, Rasulullah diam. Siti Aisyah minta izin untuk pulang kepada ayah ibunya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan istrinya. Pulang merasakan kesedihan yang sangat sedih, karena tidak ada penjelasan bahwa beliau suci. Lama sekali minta tanya kepada ayahanda Abu Bakar, gimana saya ayah, saya ini tidak melakukan. Abu Bakar juga tidak menjelaskan, tidak membelanya, juga tidak menuduhnya yang bukan-bukan. Karena memang seperti itu pribadi pada zaman hidup Rasulullah SAW. Kalau belum ada keterangan yang jelas, ini beliau tidak berani mengatakan apa-apa, diam. Dan waktu itu memang wahyu masih turun, ya.
Maka turunlah surat An-Nur itu, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Nah, sesungguhnya orang yang mendatangkan berita bohong itu adalah kelompok dari kalian sendiri, yaitu Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan, termasuk Mistah, ya, yang menyebarkan berita bohong itu. Hadisul ifki, berita bohong. Sampai satu halaman, ya, itu satu halaman Al-Quran itu diceritakan panjang lebar, bahkan ada di antara kata-katanya itu, dan mengapa tidak diam saja orang yang mendengar berita bohong itu, tidak sebaiknya diam saja, tidak usah ikut-ikut menyebarkan berita hoax, ya, berita bohong. Ini maka mitra persada, begitu sabarnya Rasulullah menunggu berita, begitu sabarnya Abu Bakar As-Siddiq sang ayahanda Siti Aisyah radhiyallahu anha menunggu berita sampai turunlah surat An-Nur ayat 11 sampai 19. Maka setelah turun ayat itu bergembira sekali Siti Aisyah. Wah, terang benderang dunia ini. Rasulullah sebagai seorang suami merasa bahagia. Abu Bakar As-Siddiq sebagai ayahanda merasa senang karena ayat itu membebaskan Siti Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan berselingkuh sama Sofwan bin Mu'attal. Ini mitra persada, wal ya'fu wal yasfahu. Di dalam hadis itu disebutkan orang yang mampu marah tetapi tidak dia menahan marahnya, berarti kan memberi maaf, kan, berlapang dada, kan, dia menahan rasa marahnya, itu disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di surga tempat yang bagus sekali. Ditempatkan di surga orang yang mampu marah tetapi dia menahannya. Mampu marah itu berarti kan dia berada di pihak yang benar, ya? Kita berada di pihak yang benar tapi orang lain membuat kita marah. Ada saja itu masalah, itu sebabnya. Contoh-contohnya banyak sekali, ya, dalam hidup ini. Aku orang-orang dituduh, ya Allah, wes tak ngapura, karena wong ora ngerti. Nah, itu orang yang punya sifat seperti itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Disiapkan permadani, ya. Diberitakan kepada malaikatnya Allah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ini sambungan dari ayat tadi. Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian? Ini adalah motivasi supaya kita memaafkan orang lain. Allah itu akan memaafkan kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita manakala kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Apa ora seneng awakmu ngapura wong-wong, awakmu apa ora seneng yen Gusti Allah mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita memberi maaf kepada orang lain, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, akeh pangapurane, rahimun tur zat kang akeh welase. Kita ini kan orang-orang yang masih mengharapkan ampunan dari Allah, masih menunggu-nunggu pemberian maaf dari Allah dan kasih sayangnya, welase Gusti Allah. Jadi kita ini sangat mengharap welase Gusti Allah. Makanya orang-orang yang beribadah, beramal itu kan dalam rangka meraih rahmat Allah. Rahmat itu kawelasan, ya, kasih sayang. Jadi kalau seorang ayah, ibu menghadapi anak yang nakal, kan tetap menyayanginya, tetap menganggap anaknya. Nah,
nak gitu. Walaupun anaknya ini menjengkelkan, tetap saja dipanggil nak. Maksudnya anakku, anakku sayang begitu. Ya, harapannya anak ini berubah. Nah, orang yang beramal itu mengharapkan rahmat Allah karena memang dia mempunyai kesalahan-kesalahan yang banyak. Kita ini harus menyadari bahwa kita ini banyak kesalahan kepada Allah yang kita tidak tahu. Nah, maka dianjurkan kita istighfar, ya, kemudian minta ampun kepada Allah. Yang diharapkan adalah Allah itu welas sehingga kesalahan itu dimaafkan dan dijadikan orang yang baik, digolongkan sebagai orang yang baik. Nah, sebagai orang yang baik. Jadi harapan kita seperti itu, mendapatkan rahmat. Maka berlomba-lombalah, walaupun ya amal itu ya jarang orang melakukan. Amal itu kecil menurut pandangan orang. Nyingkrihne ri dari tepi jalan, ya, ada ada belarak daun kelapa itu jatuh ke tengah jalan. Di situ kita lihat orang lalu lalang, mobil, motor lewat. Kita singkrihkan. Itu mendapat pahala yang besar. Itu tanda bahwa kita beriman kepada Allah. Ada orang mau menyeberang, susahnya bukan main karena orangnya sudah tua. Kita tunjukkan, monggo mbak, monggo. Itu adalah bagi kita biasa, tapi bagi dia membahagiakan sekali karena dia tidak berani sejauh itu menyeberang. Kemudian kita seberangkan, kita anggap mudah perbuatan itu. Bisa jadi itu adalah penyebab kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ada orang ya santai-santai, kemudian monggo. Nah, kita beri minum, kita beri monggo pinarak mriki lho, mriku. Kita mengatakan seperti itu dalam rangka meraih rahmat dari Allah. Sehingga oleh karena itu jangan kita tinggalkan perbuatan baik walaupun sekedar ya kecil, ya. Dalam hadis itu sebenarnya jangan kau remehkan perbuatan baik walaupun itu berupa senyum ketika engkau bertemu saudaramu. Tabassumu kali akhika sodakotun. Senyummu pada saudaramu itu sodako. Maka mitra persada, lakukan yang namanya memberi maaf ini. Karena orang yang memberi maaf itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat-malaikatnya, dan diterima oleh penduduk bumi. Mitra persada rahimakumullah, mudah-mudahan di hari-hari ini kita memberi maaf kepada orang lain. Di Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Jadi kita ini diharapkan jangan sekedar menjadi orang baik, tapi orang yang berbuat baik. Jadi orangnya baik, kemudian berbuat baik, berbuat kepada orang lain, ya, membantu orang yang kesulitan. Ini termasuk orang yang muhsinin, disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Mitra persada, sampai di sini pengajian saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada saya dan mitra persada dimanapun berada, dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.